Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang semuanya khususnya pimpinan dari sebuah kelurahan Kebagusan Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Munir MPD, yang sama-sama kita hormati segenap para asatidzah, guru-guru kita yang hadir, yang sama-sama kita hormati orang tua saya Mukarram Bapak Ustaz Haji Ali Muhammad Ali, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Mu'alim Haji Tabrani, orang tua saya Mukarram Bapak Ustaz Haji Makawin Jamil, guru saya Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Arif SPDI, guru saya Mukarram Bapak Ustaz Haji Mahmudi, CS saya Ustaz Zarakasi, Ustaz Ali Khaidir, dan juga Bapak yang sangat hormati Bapak Dr. Taufik Rahman MPD, dan segenap para asatidzah yang hadir, Bapak Ustaz Amir Mahmud, Bapak Ustaz Sitama, Bapak Ustaz Bapak Haji Samsudin, dan seluruhnya Bapak-bapak hadirin, para hujat tokoh masyarakat yang namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus Ketua Masjid dan Mushola Sekurang Kebagusan. Sampai kurang tersebut Ustaz Atanasi, Masya Allah. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah ila hadratul ghailah wa hadratul babu syafa'ah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sadatina kebakar wa barusman wa alihi radhiyallahu anhu ila hadratil nabiy wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-'alim wal musabbih wal muhsin bil izabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin. وإلى جانب أن تكون من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam penuh kali ini kita bisa hadir bersama berwajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan rutinitas setiap Sabtu pagi Allah panjangkan umur kita, luaskan rezeki kita, memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada legenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bisalawatillah Rasulillah an-nabi dan syafa'at lahu fi yaumil mi'ad. Dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, salam kepada kita Mukarram Bapak Kiai Haji Salahuddin. Wa bapak tusannya wal aishrun. Bapak-bapak hadir rahmat Allah, kita memasuki ke mahfal yang ke-22. Qila auhallahu ta'ala ila uzairin nabi alaihi salam faqala azza wa jalla ya Uzair
idza adhnabta dhanban saghira fala tanzuru ila sirrihi aidzalika dhanbu. Maka yang ke-22 ini bahwasanya kila dikatakan Allahu Ta'ala ila Uzair bin Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu, mewahyukan kepada Uzair bin Nabi alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Jadi 124.000 nabi disaring menjadi 313 rasul, disaring menjadi 25 nabi dan rasul. Nabi Uzair ini adalah nabi yang wajib kita ingat itu cuma 25. Ternyata ada Nabi Uzair. Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihissalam, faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Uzairu idza adzabta dzanban saghira fala tanzuru ila sagharihi aidzalika dzanbu. Wahai Uzair, apabila engkau berbuat dosa, walaupun dosa itu adalah dosa kecil, fala tanzuru, maka janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, tapi wanzur ila man adzabta lahu, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau bapak-bapak sekalian, orang kalau korupsi, begal, nyuri, ingat Tuhan apa enggak? Hah? Enggak, kalau ingat Tuhan bapak korupsi mah. Maka dalam tasawuf itu Kesuluddin suka bilang, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya manusia itu dijaga oleh malaikat kiraman katibin yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, ya'lamu ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka sampai 75% negara kita ini korupsi yang paling tinggi. Dari korupsi pejabat yang berdasi, sampai maling ayam, sampai maling peci, sampai sendal orang sholat juga hilang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, dulu saya nggak percaya kalau orang murid sendal nggak hilang, sama hilang juga. Iya. Ternyata nggak kayak sholat itu, kalau sholat itu alhamdulillah sendal dijaga dia nggak hilang. Kalau kita, masya Allah. Nah, makanya semenjak itulah saya baca sendal jepit mereknya Swallow, apalagi Ustaz Kudus, kanan biru, kiri kuning, aman akan hilang-hilang. Alhamdulillah. Ya, artinya bahwa kalau orang artinya ingat kepada Allah, menyadari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takutnya kepada Allah, maka tidak berbuat dosa. Jangankan dosa kecil, jangankan dosa besar, apalagi dosa kecil. Maka kata Allah, wahai Nabi Uzair, unzur ila man adzabta, lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kalau kita sadar kita ini hamba Allah, menyakiti orang lain nggak boleh, riba, nabi, fitnah, bikin fitnah, bikin masalah gegabah, nggak boleh. Artinya bahwa ketika seperti itulah maka kita menjadi menghormati manusia. Makanya kenapa terjadi kerusakan itu akibat manusia yang tidak terkenal. Yang kedua, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzuru ila sagharihi aidzalika khair wanzur ila man razaqaka. Dan kemudian yang kedua, wahai Nabi Uzair, apabila engkau mendapatkan atau memperoleh kebaikan yang sedikit, fala tanzuru ila sagharihi, tapi janganlah lihat kecilnya kebaikan tersebut. Wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah dari mana engkau mendapatkan rezeki, dari siapa engkau mendapatkan rezeki. Tentunya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bapak-bapak dapat rezeki bersyukur apa enggak? Bersyukur. Kemarin dikasih calik gocap belum. Iya, itu 9 doang, belum rata. Maka kata Kesuluddin, orang berbeda pendapat karena pendapatan yang berbeda. Ya kalau gede dikit maka agak. Ya artinya bahwa intinya adalah orang yang ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa
Kita semua nggak seperti kayak Jasip, rumah lapang permadi di pasar, tiap sudut rumah ada kembang, makan udang rendang, air panggang, sambal kacang, kerupuk lemang, ada juta dan pisang. Mobil Jasip terpanjang dari nasi mampu sampai gijang. Jasip itu kalau nyumbang nggak cuma sepongsang, tapi sampai segijang. Lah kalau gimana nasib kita? Kita pengen kayak Jasip, gak daya kemampuan nggak ada, tapi syukurilah apa yang kita miliki. Kalau kita punya rezeki, kita berbagi. Waktunya ibadah kita sholat, kita sholat. Ya kalau saya pengen kayaknya sih dia pengen. Kayak sulit juga pengen tuh saya pindah, kan tidak bisa. Ya, bisa. Maka lihatlah kepada siapa yang kita memberi rezeki, tandanya bahwasanya jadi manusia itu harus bersyukur. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita syukuri. Ayman saqa dzalika khairu ilaika. Itu Allah yang memberikan rezeki lewat manusia perantara. Rezeki kita dari Allah betul, tapi syariat dari manusia. Yang kemarin ke Suri bilang syukur-syukur kali ada cewek kasih 1 M, gue beres ya. Karena lewatnya manusia. Ya bukan saya ngerti caleg, agak dikasih juga kan orang. Artinya bahwa ketika seseorang mendapat rezeki dari manusia, kita kerja, bos kita adalah manusia, tapi Allah titipkan lewat situ. Jadi dengan catatan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita di usia muda mengejar rezeki kita cari. Tapi kalau misalnya udah kayak Kiai Mahmudi, ya Mbak saya misalnya kayak Salahuddin, kayak Bil Ali, itu rezeki yang ngampirin. Duduk tenang antang-antang di rumah, tapi rezeki yang datengin. Seperti siapa? Abdul Umar bin Hud, Ayo Basyik Ritang, Masya Allah, para wali itu rezeki yang nyamperin. Yang model sana saya mau nyamperin. Agak ada. Artinya kalau kita masih muda, masih butuh usaha syariat, ilmu wajib. Maka setelah itu kita ikhtiar pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah jamin. Bahkan kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, Allah tinggikan derajatnya. Kalau Allah angkat derajat, rezeki ngikut apa enggak? Ngikut. Maka katanya soalnya ada 2. Ada kerja otak, ada kerja otot. Orang kalau kerja otak 7 pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya 70.000, 100.000. Loh pensiun mau enggak? Sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi itu jumlahnya engkau banyak banget. Enggak kayak itu. Artinya apa? Otak. Yang sempurna yang mana? Ya otak juga, ya otak juga. Itu seimbang namanya. Tapi ketika ilmu itulah maka derajat manusia menjadi tinggi yang terakhir. Wa idza asabaka baliyah fala tashkuri ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'adata ilayya masawika. Yang kemudian terakhir, apabila engkau wahai Nabi Uzair, apabila engkau tertimpa musibah, fala tashkuni ila khalqi, jangan kau keluhkan aku terhadap makhlukku. Artinya begini, kita kalau dapat musibah kita introspeksi boleh apa enggak? Boleh. Kita cerita curhat dan solusi boleh apa enggak? Yang enggak boleh itu kita ngeluh, bisa datang ke rumah ustaz atau ke rumah saudara, ya Allah Tuhan tega banget sama saya. Anak 5, rumah kontrak, duit kagak ada, kontrakan belum bayar, pusing saya hidup. Sholat udah, apa udah, tapi rezeki kagak lagi juga. Ngeliat kuliah subuh aja udah, tapi rezeki kagak tembus juga. Saya heran. Ini kalau ini model ini orang curhat, solusi apa dulu? Paling kencang dah tuh. Kalau tashkuni, maka janganlah engkau keluhkan aku terhadap makhlukku. Kamalah ashuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak keluhkan engkau terhadap malaikatku. Idza sa'ida ilayya masawika, ketika engkau berbuat salah, berbuat dosa, kata Allah, apakah aku lapor kepada malaikat? Wahai malaikat, hancurkan mereka. Kan enggak. Ya artinya kalau kecuali beda kita cerita, datang ke Salahuddin, datang ke Mahmudin, datang cerita, jadi apa? Minta ijazahnya, wah itu baru solusi namanya ya. Minta doanya, itu baru solusi. Saya udah ngamalin ini. Mohon dibimbing. Saya terima, saya ikhlas. Nah itu namanya cari solusi. Panjang lebar datang ke rumah kita dari pagi sampai sore, pulang.
ngeluh mulu. Rokokan mobilnya ada punya iya. Artinya bahwa mengeluh kepada hamba Allah itu tidak boleh. Kalau kita curhat, cerita mencari solusi itu boleh. Nah, cuman yang terakhir, waqala Imam Uyainah, berkata Imam Uyainah, man syagha lin-nasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i lam yakun jazaan fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibril maqbuman wa ajiduni maqruban. Menurut Imam Uyainah, siapa saja manusia yang mengeluh kesahkan kepada manusia wa qalbuhu sabirun wa radin bil qada', dan kemudian hatinya itu penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Apa yang Allah kasih saya, dia ridho. Allah kasih kaya, dia ridho. Allah kasih susah, dia ridho. Apapun yang terjadi Allah kasih udah ridho. Kemudian dia cerita kepada saudaranya, tetangga tentang masalah hidup dia. Saya sakit, saya sehat, saya banyak rezeki, keadaan saya dalam keadaan kurang, ya Allah saya ridho. Nah, kalau orang udah ridho seperti ini, kata Imam Uyainah, maka lam yakun jazaan, tidak termasuk orang yang putus asa. Wa juga subhan Jibril anhu fi marati wa mauti kaifa tajiduka, sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul sakit hendak menjelang kematiannya, dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kaifa tajiduka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau rasakan ya Rasul? Rasul menjawab, qala ajiduni ya Jibril, aku merasakan mahmuman, aku merasa susah, wa ajiduni maghruban, dan aku merasa berat. Karena Nabi menjelang kematiannya, dan Nabi yang Allah udah berikan, Nabi udah ridho. Nah, kalau kita kira-kira ridho apa enggak? Kita kan ridho ikhlasnya beda-beda tipis ini kita. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ridho, hamba Allah yang ikhlas. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk, mudah-mudahan kita doakan kita semua yang hadir jadi hamba Allah yang mutmainnah, mendapat nafsu yang mendapat ketenangan. Rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho, mardiyah, dan Allah ridho kepada kita semua. Pada ibadi, kita termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang disayang Allah, dicintai Allah, diakui Allah, pada jannati, dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.